Halo guys, David sini dan gak kerasa akhir tahun 2020 udah deket ya. Thank you banget buat Anda semua yang udah mantengin channel ini selama setahun terakhir. Semoga tahun depan kami tetap bisa nyajin informasi seputar gadget-gadget yang mantep. Atau sekedar bikin video yang menghibur aja kayak jalan-jalan, unboxing barang aneh, mystery box, barang murah versus mahal, Q&A, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir konten tahun ini lumayan banyak variasi juga ya. Akhir tahun memang waktunya ngelihat ke belakang bentar, ngelihat apa aja yang udah kejadian. Seru soalnya, banyak banget platform yang bikin kayak gini. Di video ini sendiri, saya pengen ngajak Anda buat sedikit ngebongkar kepribadian saya lewat selera musik selama setahun ke belakang, selama tahun 2020. Lihat fitur Spotify Kilas Balik 2020, atau lebih dikenal dengan Spotify Wrapped 2020. Ini lumayan seru sih, soalnya Anda pasti setuju kalau kepribadian orang itu bisa sedikit kelihatan dari musik apa yang dia dengerin. Seleranya tuh sedikit-sedikit bisa ketebak dari musik yang dia denger lah. Karena musik itu kalau mau digambarin dengan dramatis kayak bisa menyentuh jiwa gitu. Bahkan bisa ngebentuk sifat seseorang malah. Oh ya, buat yang belum tahu Spotify Kilas Balik 2020 itu apa, jadi ini tradisi akhir tahunannya Spotify. Udah ada sejak saya langganan Spotify dari beberapa tahun lalu, yang bakal ngasih kita sekumpulan data yang dikemas dengan menarik oleh Spotify. Isi datanya itu bisa berupa lagu apa yang paling sering kita denger, terus siapa yang paling sering kita denger, genre, artis yang baru kita kenal, durasi kita dengerin pun dikasih tahu di sini. Bener-bener kayak ngasih rangkuman lah. Jadi di sini saya bakal nge-react Spotify Kilas Balik 2020 saya dan ngebongkar apa aja yang udah saya dengerin sepanjang tahun 2020 ini. Harusnya nggak ada yang harus dirahasiain sih, semoga nggak ada, soalnya ini bakal dikasih tahu semua. Jadi kalau Anda pengen ngelihat data Anda sendiri, bisa juga pastinya tinggal masuk ke spotify.com/rap atau klik aja link di bawah, udah saya tulisin. Sip, sekarang kita mulai aja. Ini top artis saya buat tahun 2020, John Mayer. Mainstream banget ya. Kayaknya John Mayer itu ya udah jelas lah, udah legend gitu, tapi jujur aja, saya sebenarnya baru tahu soal John Mayer di tahun 2020 ini. Lagunya itu memang udah sering saya dengar kayak Free Fallin', Carry Me Away, Your Body Is Wonderland. Tapi saya baru tahu kalau nama artisnya itu John Mayer, agak malu-maluin. Ya, itu pas dia mau konser di Indonesia kan tiketnya sold out semua. Jadi saya penasaran dia itu siapa. Iqbal juga waktu itu mau beli dan nggak kebagian. Jadi saya tambah penasaran soalnya dia jarang nonton konser. Pas saya tahu soal John Mayer nih, saya jadi ketagihan sama lagunya sepanjang tahun dan gak heran lah kalau John Mayer jadi top artis 2020 buat saya. Selain John Mayer, ada juga top artis lain kayak Norah Jones dan Coldplay. Saya memang doyan lagu yang udah ada beberapa tahun lalu sih. Ini satu data aja udah kasih banyak cerita ya. Tapi yang uniknya, walaupun saya doyannya dengar artis barat yang udah populer, lagu yang paling sering saya dengar itu bukan lagu barat, tapi lagu Korea. Top Song 2020 saya itu original soundtracknya film Reply 1988, Hwangdong. Buat Anda yang pernah ngikutin satu series di TV, terus seriesnya tuh bagus banget, pasti lagunya bakal kebayang-bayang terus di kepala. Walaupun seriesnya udah tamat, tapi rasanya masih pengen dengar terus lagunya. Hwangdong ini juga sama, buat saya original soundtrack yang bagus banget buat series yang bagus banget. Buat Anda yang doyan nonton drakor dan belum nonton Reply 1988, ini wajib banget buat ditonton. Bakal susah move on lah. Next, kita lanjut ke data selanjutnya. Ini top genre 2020. Jenis musik yang paling sering saya dengar. Artis top saya dari barat, lagu yang paling saya sering dengar lagu Korea. Jadi jenis musik yang paling sering saya pantengin Indonesia. Indonesian pop. Kedengeran gak nyambung gitu ya, tapi saya lagi-lagi gak heran karena pas saya lagi gabut pengen dengerin musik biar suasana lebih hidup gitu, tapi saya lagi gak tahu mau denger musik apa, pasti saya larinya ke lagu Indonesia yang lagi populer. Soalnya bisa ikut nyanyi bareng juga dan bisa tahu tren negara sendiri. Akhir-akhir ini saya juga sering nemuin artis baru yang dari Indonesia yang baru saya kenal berkat fitur personalized playlist dari Spotify. Fiturnya bisa ngerekomenin lagu baru yang cocok buat kita berdasarkan lagu-lagu yang udah kita masukin sebelumnya. Dan terakhir, top podcast 2020 saya juga buat saya pribadi ketebak banget sih, ini 30 Days of Lunch. Ini podcast yang dibikin oleh teman saya, Mas Aryo Segario dan Ruby. Awalnya saya dengerin karena penasaran aja dia lagi bikin project apa nih, tapi taunya sekali denger malah ketagihan buat dengerin yang selanjutnya karena
Istilahnya tuh yang lagi populer itu daging banget. Banyak ilmu yang bisa saya dapetin dari denger podcastnya, mulai dari ilmu investasi, dunia kerja, manajemen waktu, kesehatan. Pokoknya pengalaman hidup yang diceritain langsung oleh orang yang kita kagumin lah. Dan kebetulan, saya juga pernah diajak ngobrol di sana, jadi saya ngerasa keren juga sih. Total saya ngenikmatin Spotify selama tahun 2020, durasinya 20.613 menit atau 343 jam. Lumayan lama sih, tapi nggak heran lagi-lagi karena kalau saya mau nyetir atau lagi suntuk pas kerja atau lagi sekedar nemenin saya nyantai, Spotify itu wajib buat diputer. Kesimpulan saya buat Spotify Kilas Balik 2020 cuma satu kata aja, seru. Data-datanya akurat dan bisa bikin kita ngangguk-ngangguk dan rasanya tuh gue banget lah. Kalau misalnya Anda pengen ngelihat data Anda sendiri, bisa langsung cek ke spotify.com/rap ya. Saya sih yakin udah banyak dari Anda yang udah nyobain fitur ini. Bisa sekalian share di kolom komen juga hasilnya kalau misalnya Anda kayak merasa keren gitu sama hasilnya. Demikian video soal Spotify Kilas Balik 2020. Sedikit ngebongkar selera saya, tapi memang sharing kayak ginian seru juga. Untung datanya lumayan keren ya, kalau datanya aneh-aneh ya tetap harus di-share juga. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Musik apa yang malu-maluin buat tahun ini?